semuanya. Nah, sekarang kita ke narasumber pertama nih. Oke, jadi siapa nama kamu? Nama saya Tiara. Umur kamu berapa? Umur saya 16 tahun. Kamu sekolah di mana sih? Di SMA 1. Nah, aku mau nanya nih sama kamu terkait toleransi dan nilai kehidupan. Nah, pertanyaan kamu ini sebagai orang muslim, gimana sih kamu menyikapi diri kamu saat ada teman kamu yang beragama non-muslim? Tentunya saya akan bersikap baik dan menimbulkan rasa toleransi, terus tidak membeda-bedakan dan tidak mengucilkan atau menghormati. Sudah? Sudah. Kayak pertanyaan selanjutnya ya Tiara. Nah, dalam kehidupan yang beragama ini, bagaimana agama kamu ini bisa menghormati agama lain? Dan apa sih langkah nyatanya itu? Islam mengajarkan toleransi dan saling menghormati walaupun berbeda-beda. Dan langkah yang dapat dilakukan oleh kita yaitu adalah bersikap sopan, terus mempunyai rasa toleransi, sikap toleransi, dan saling menghormati dan menghargai juga jika ada teman non muslim kita yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya, kita harus menghormatinya. Pertanyaan selanjutnya ya Tiara. Dalam kehidupan yang cukup beragam nih, di Indonesia ini kan cukup beragam. Nah, kamu harus bisa hidup bertoleransi. Apakah kamu merasa nyaman? Ya, saya merasa nyaman karena dengan hidup bertoleransi kita bisa menerapkan hidup yang rukun di masyarakat dan tentunya membuat lingkungan menjadi sangat aman dan tentram, tidak ada perselisihan karena perbedaan itu. Pertanyaan selanjutnya ini, ketika ada perayaan agama lain nih di lingkungan sekitar kamu, bagaimana sih sikap yang akan kamu tampakkan? Sikap yang akan saya tampakkan? Ya, kamu lihatkan gitu. Sikap yang seharusnya saya tunjukkan adalah menghormati perayaan tersebut tanpa mengganggu acara yang dibuat oleh orang tersebut. Agama tersebut ya? Iya, agama tersebut. Oke, selanjutnya, menurut kamu Tiara, apa peran generasi muda seperti kamu ini dalam menjaga toleransi antar umat beragama di sekitar lingkungan kamu? Generasi muda seperti saya ini sangat berperan penting dalam menjaga lingkungan agama di lingkungan sekitar ini, yaitu dengan bersikap toleran, menghargai perbedaan, dan saling menjaga persatuan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pernah nggak sih kamu mengalami perbedaan pendapat atau konflik? Jika kamu pernah nggak sih kamu mengalami perbedaan pendapat atau konflik kecil karena perbedaan agama? Nah, kalau kamu pernah, bagaimana cara kamu mengatasi masalah atau konflik tersebut? Pernah, namun saya menyikapinya dengan berdiskusi secara baik-baik, kekeluargaan, dan tidak menyelesaikannya dengan cara yang tidak etis gitu, yang tidak benar, maksudnya yang kayak dengan memunculkan perselisihan, nggak boleh. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari saya Tiara. Nah, menurut pandangan kamu ini sebagai seorang muslim, apa dampak positif yang kamu dapatkan dari sikap toleransi bagi kehidupan bermasyarakat? Dampak positifnya adalah terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, tenang, bahkan bisa disebut jarang ada perselisihan, serta terjalinnya hubungan yang sehat, rukun antar sesama walaupun kita berbeda-beda. Oke Tiara, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Guys, di sini saya bersama narasumber yang kedua. Halo, nama kamu siapa? Nama aku Graciela Leticia Putri. Sekolah kamu di mana? Aku sekolahnya di SMK 1 Rangkas Bitung. Kalau alamat rumahnya itu di mana? Di BTN Narimang Indah. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya, Grace. Iya. Menurut kamu, apa sih arti toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku, toleransi itu sikap saling menghormati perbedaan agama. Jadi, walaupun keyakinan kita berbeda, kita tetap bisa hidup rukun tanpa saling memaksa kepercayaan masing-masing. Oke, next lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut kamu gimana sih pengalaman hidup kamu
berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama sama kamu? Hidup berdampingan dengan teman dan tetangga yang berbeda agama, tetapi bisa rukun, berteman dan saling membantu tanpa masalah. Oh gitu ya, apakah kamu pernah ngerasain sikap toleransi dari umat Muslim? Kalau misalnya pernah, bisa nggak ceritain? Pernah, teman-teman Islam aku selalu menghormati saat aku beribadah dan enggak pernah meremehkan keyakinanku. Mereka juga saling menghargai. Menurut kamu itu sikap apa yang paling penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama gitu? Menurut aku yang paling penting itu saling menghormati dan saling pengertian, serta enggak merendahkan agama atau kepercayaan orang lain. Betul. Yang kelima, gimana sih cara menghargai perbedaan ibadah dan keyakinan agar enggak menimbulkan masalah gitu atau konflik? Caranya itu dengan tidak ikut campur urusan ibadah orang lain, enggak mengejek dan selalu menjaga ucapan serta sikap supaya enggak menyakiti. Oke, gitu. Yang keenam, kalau lingkungan kamu itu sudah menerapkan toleransi beragama belum sih dengan baik? Kalau misalnya iya, kenapa? Menurut aku itu sudah cukup baik karena warga di lingkungan aku hidup rukun, saling menghormati hari besar agama dan jarang ada konflik karena perbedaan agama. Oke. Menurut kamu apa manfaat dari sifat positif dari sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat? Manfaatnya itu kehidupan jadi damai dan nyaman. Orang-orang bisa hidup tenang, rukun dan mudah bekerja sama. Ke pertanyaan yang ke-8. Apa sih yang sebaiknya dilakuin untuk generasi muda zaman sekarang untuk menjaga dan meningkatkan toleransi antar umat beragama? Generasi muda seharusnya belajar menghargai perbedaan dan tidak gampang terprovokasi dan tetap berteman tanpa melihat perbedaan agama. Oke, next pertanyaan ke-9. Pernah nggak sih kamu melihat atau mengalami perbedaan pendapat karena agama? Terus gimana cara kamu menyikapinya? Pernah, tapi aku coba menyikapinya dengan tapi aku juga mencoba untuk menyikapinya dengan mendengarkan pendapat orang lain, enggak memaksakan pendapat sendiri dan tetap saling menghormati. Nah, pertanyaan terakhir nih. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat agar tetap hidup rukun meskipun berbeda agama? Pesan aku sih, mari kita saling menghormati dan menghargai perbedaan, karena perbedaan itu justru jadi kekayaan bangsa Indonesia. Ya, oke. Makasih ya kepada Grace udah mau diwawancarain. Iya, sama-sama.